Hana huni hana mangke tan hana huni tan hana mangke ayam baheula hantu ayeuna hantu baheula hantu ayeuna. Dari Galunggunglah sejarah Tasikmalaya bermula. Galunggung adalah legenda peradaban Sunda sebagai kabuyutan yang menjadi pusat penempaan ilmu pengetahuan, spiritualitas, dan kehormatan bangsa Sunda. Kabuyutan Galunggung memiliki kuasa untuk ngabiseka mengesahkan raja-raja Sunda untuk bertahta. Prasasti Geger Hanjuang merekam riwayat satu-satunya raja perempuan Tatar Sunda bernama Batari Hyang Janapati yang berkuasa di Galunggung pada abad 11 Masehi. Titah dan petuah bijak Sang Batari dicatat dalam naskah Amanat Galunggung, menjadi pedoman hidup orang Sunda hingga masa kerajaan Sunda Pajajaran berkuasa di Pakuan. Tasikmalaya, Sukapura Ngadaun Ngora, Kabupaten Tasikmalaya, asalnya bernama Kabupaten Sukapura. Cikal bakalnya adalah Sukakerta, kerajaan kecil bawahan Sunda Pajajaran yang beribu kota di Dayeuh Tengah Salopa. Penguasa pertama Sukakerta adalah Sri Gading Anteg, hidup semasa Prabu Siliwangi bertahta. Namun, pada tahun 1579, kerajaan Sunda Pajajaran runtuh. Sementara itu, Sukakerta bersama federasi kerajaan Sunda kecil lainnya sepakat untuk berhimpun di bawah kerajaan Sumedang Larang. Pada masa Sumedang Larang dipimpin Gesan Ulun, wilayah Priangan terhimpit oleh 3 kekuatan kerajaan Islam, yaitu Kesultanan Cirebon di sebelah utara, Kesultanan Banten di sebelah barat, dan Kesultanan Mataram di sebelah timur. Kesultanan Mataramlah yang paling disegani. Kekuatan militernya adalah teror bagi seluruh penguasa di Pulau Jawa. Di tangan Sultan Agung, dengan sangat cepat, Mataram sukses menjadi kerajaan adidaya. Rangkaian ekspansi militer Mataram sukses menaklukkan 2/3 wilayah Pulau Jawa. Untuk sempurnakan ambisinya menguasai Pulau Jawa, mau tidak mau, Mataram harus menaklukkan Tatar Sunda. Maka penaklukan Priangan menjadi kunci pembuka. Akhir abad 16, secara intens Mataram mulai melakukan penetrasi, memainkan bidak catur diplomasi politiknya di Priangan, mempengaruhi dan memaksa para pemimpin Priangan untuk tunduk dan bersekutu. Sultan Mataram sukses, satu persatu wilayah Priangan jatuh. Diawali takluknya Galuh tahun 1595, disusul penyerahan diri Sumedang Larang tahun 1613. Maka sejak saat itu, Sukakerta menjadi koloni Mataram setingkat Umbul. Setelah menguasai Priangan, Sultan Agung hendak merebut Batavia dari tangan Banten yang bersekutu dengan kongsi dagang VOC. Dengan menguasai Batavia, Mataram ingin menguasai jalur strategis perdagangan rempah-rempah dunia dan mendulang keuntungan ekonomi yang melimpah. Maka pada tahun 1628, Sultan Agung memerintahkan Wedana Bupati Priangan Dipati Ukur beserta 11 umbul bawahannya untuk melakukan penyerangan ke Batavia melalui jalur darat. Sedangkan jalur laut dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso berkekuatan 10.000 pasukan. Penyerangan rencananya dilakukan secara serentak, namun selama hampir seminggu armada laut Bahurekso belum juga tiba,
sementara pasokan logistik tentara Priangan semakin menipis. Dipati Ukur memutuskan untuk melakukan penyerangan ke Batavia tanpa menunggu armada laut Bahu Rekso. Ki Wirawangsa Umbul Sukakerta didukung oleh Ki Samahita Umbul Sindangkasih, Ki Astamanggala Umbul Jahurbeti, dan Uyang Sarana dari Indihiang menentang keputusan Dipati Ukur. Alasannya, keputusan Dipati Ukur itu makar terhadap Sultan Mataram. Selain itu, pasukan Banten dan POC memiliki kekuatan militer yang lebih kuat dan tangguh. Ki Wirawangsa berpendapat jika penyerangan itu tetap dilakukan, bala tentara Priangan akan menderita kekalahan. Para umbul beserta rakyatnya akan menanggung risiko yang sangat berat. Dengan didukung penuh sebagian besar umbul, Dipati Ukur tak bergeming, bersikukuh dengan keputusannya. Maka Ki Wirawangsa beserta ketiga umbul pendukungnya menarik pasukan untuk menyelamatkan rakyatnya dari bahaya risiko yang akan ditanggung. Ternyata, perkiraan Ki Wirawangsa benar. Bala tentara Dipati Ukur kalah dipukul mundur pasukan Banten dan POC. Darah juang ribuan rakyat Priangan pun tertumpah di Batavia. Akibat kegagalannya, tahun 1630, Dipati Ukur beserta ribuan bala tentaranya ditangkap dan dihukum mati Sultan Agung di Mataram. Setelah tragedi Ukur, Sultan Agung Mataram melakukan reorganisasi kekuasaan di wilayah Priangan. Sukakerta yang awalnya kekuasaan setingkat umbul berubah menjadi Sukapura dengan kekuasaan setara kabupaten. Pada tanggal 26 Juli 1632, berkat jasa dan keberanian Wirawangsa, Sultan Agung mengangkatnya menjadi Mantri Agung Bupati Sukapura dengan gelar Tumenggung Wiradadaha yang berkedudukan di Sukaraja. Penget serat piagem Insun Sultan kagaduh dening King Abei Wirawangsa kang satya maring ingsun sun jenengaken Mantri Agung Bupati Sukapura wedana kalih welas desane wong 300 iku kang kawrat dening Kiwadana sarta sun pradikaken saturunane lan sun titipaken ngulon ing Banten ngalor ing Cirebon ajana kang ngabibiru sakarepe sabab wis anglakoni gawe tigas janggane Dipati Ukur Bandung sarta sinaksenan pitung panjenengan titis serat piagem kang anurat dina Senen ping sanga sasi Mukaram tahun Jim akhir kang anurat abdining ratu pun niti sastra. Rakyat menyambut gembira berdirinya Kabupaten Sukapura. Karena Sultan Agung pun memberikan kemerdekaan, rakyat Sukapura tidak perlu membayar upeti kepada Sultan Mataram selama 7 keturunan. Pada tahun 1674, Raden Tumenggung Wirawangsa wafat. Sepeninggalnya, kepemimpinan Kabupaten Sukapura berdiri kokoh, berganti generasi selama 4 abad sampai saat ini. Periode awal pemerintahan Kabupaten Sukapura berkedudukan di Sukaraja. Sepeninggal Raden Wirawangsa, para bupati yang memimpin di Sukaraja adalah Raden Jayamanggala, Raden Anggadipa, Raden Subamanggala, Raden Demang Sacapati, Raden Jayanggadirja I, Raden Jayanggadirja II, dan Raden Demang Anggadipa. Masa kepemimpinan Bupati Raden Anggadipa dengan gelar Tumenggung Wiradadaha III
pemerintahan Kabupaten Sukapura mengalami kemajuan yang pesat, ditandai dengan berbagai keberhasilan. Raden Anggadipa berhasil menyelaraskan pemerintahan dengan syiar agama Islam. Hubungan ulama dan umaro terjalin sangat harmonis. Pada masa itu, Sukapura merupakan pusat gerakan tarekat Satariyah Asia Tenggara yang dipimpin oleh Waliullah Kangjeng Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Dengan kemuliaannya, sang wali setia mendampingi bupati dalam menjalankan roda pemerintahan. Raden Anggadipa berhasil meletakkan pondasi tata kelola pemerintahan modern dengan mendistribusikan kewenangan kepada 4 patih yang juga putra-putranya. Raden Yudanegara mengelola kesejahteraan dan keamanan negara, Raden Anggadipa II mengelola pertanian dan irigasi, Raden Somanagara mengelola urusan administrasi negara, Raden Indra Taruna mengelola keuangan dan penghasilan negara. Pada tanggal 9 Mei 1726, Raden Anggadipa wafat pada usia lebih dari 100 tahun. Masa pemerintahan Raden Anggadipa adalah kali terakhir pemerintahan Sukapura yang bebas dan merdeka. Selanjutnya, pemerintah Sukapura berada di balik bayang-bayang penjajahan bangsa Eropa. Kepemimpinan Raden Demang Anggadipa II dengan gelar Raden Tumenggung Wiradadaha VIII yang dikenal Demang Anggadipa menandai abad kedua era kejayaan Sukapura. Demang Anggadipa adalah bupati yang cakap menjalankan pemerintahan. Beliau berhasil mengembangkan sektor pertanian, mengolah tanah agar rakyat tidak kekurangan pangan. Demang Anggadipa adalah sosok bupati karismatik berjiwa patriot. Beliau berani lantang menolak perintah kolonial yang hendak mengeksploitasi Sukapura menjadi wilayah penghasil tarum menggantikan padi. Demang Anggadipa lebih mengedepankan kepentingan rakyat ketimbang risiko pemecatan dan eksistensi kekuasaan Sukapura di hadapan pemerintah kolonial. Pasalnya, paksaan penanaman tarum di atas tegalan sawah dapat mengancam ketahanan pangan. Rakyat bisa terancam bahaya kelaparan karena sawah-sawah di Kabupaten Sukapura menjadi penopang pasokan beras wilayah Priangan yang sebagian besar menjadi penghasil kopi. Sikap Demang Anggadipa diikuti oleh rakyatnya dengan berbagai aksi sabotase dan pengrusakan lahan-lahan perkebunan tarum. Akibat penolakan bupati terhadap perintah itu, pada tahun 1811 pemerintah kolonial memecat Demang Anggadipa dari jabatannya dan menghapus kekuasaan Sukapura dalam peta kolonial Belanda. Sikap tegas Demang Anggadipa terhadap pemerintah kolonial tidak melunturkan kecintaan rakyatnya. Meskipun secara de jure Sukapura telah dihapus dalam peta pemerintah kolonial, namun secara de facto wibawa Kangjeng Demang Anggadipa semakin kuat di tengah rakyatnya. Sehingga dengan terpaksa pemerintah kolonial secara resmi mengangkat kembali Demang Anggadipa sebagai Bupati Sukapura. Pada tanggal 28 Oktober 1814, pemerintah kolonial malah memberikan tambahan wilayah dengan digabungkannya distrik Galunggung dan seluruh wilayah Galuh Kawasen yang terletak di sebelah barat Citandui. Demang Anggadipa menggagas perpindahan pusat pemerintahan Sukapura ke Harjawinangun, ditandai dengan pembangunan pendopo, alun-alun, masjid, dan pasar rakyat. Perpindahan ibu kota ini didorong oleh semakin luasnya wilayah pemerintahan Kabupaten Sukapura. Pada tanggal 10 Januari 1839, kota Harjawinangun berganti nama menjadi kota Manonjaya. Sepeninggal Demang Anggadipa, pemerintahan di Manonjaya dilanjutkan oleh Raden Tumenggung Danuningrat, Raden Rangga Wiradimanggala, Raden Tumenggung Wiratanubaya, Raden Tumenggung Wiraadegdahar, Raden Tumenggung Wirahadiningrat, dan Raden Tumenggung Prawira Hadiningrat.
Memasuki abad ke-20, tepatnya mulai tahun 1870, Kabupaten Sukapura memasuki era liberal kolonialisme ditandai dengan perkembangan industri perkebunan milik pengusaha swasta berkebangsaan Eropa. Untuk kepentingan eksploitasi ekonomi, pemerintah kolonial membangun jalan kereta api Trans Jawa yang menghubungkan Batavia, Bandung, Tasikmalaya, Jogja, Surabaya, yang pengerjaannya selesai pada tanggal 1 November 1894. Mengingat posisi strategis kota Tasikmalaya sebagai pusat aktivitas perekonomian, pada tanggal 1 Oktober 1901, pemerintah kolonial memindahkan ibu kota Kabupaten Sukapura dari Manonjaya ke kota Tasikmalaya. Ketika itu pemerintahan Sukapura dipimpin oleh Raden Adipati Arya Prawira Hadiningrat. Pada tahun 1913, pemerintah Hindia Belanda mengukuhkan Tasikmalaya menjadi nama kabupaten. Kabupaten Sukapura berganti nama menjadi Kabupaten Tasikmalaya. Pergantian nama kabupaten ini terjadi semasa kepemimpinan Bupati Raden Adipati Arya Wiratanuningrat. Semasa dipimpin Bupati Wiratanuningrat, pembangunan Kabupaten Tasikmalaya mengalami kemajuan yang sangat pesat. Beliau telah berhasil mengantarkan rakyat Tasikmalaya memasuki era peradaban modern. Bupati Wiratanuningrat berhasil melakukan modernisasi tata pemerintahan menjadi pemerintahan modern yang berorientasi pada kesejahteraan ekonomi. Wiratanuningrat sukses mengawali tegaknya sistem pemerintahan demokratis dalam wadah Dewan Kabupaten. Mulai tahun 1925, Kabupaten Tasikmalaya menjadi pemerintahan yang otonom, terbuka, dan memberikan ruang partisipasi kepada rakyat dalam proses penetapan kebijakan pemerintah. Bupati Wiratanuningrat mengokohkan kembali tradisi hubungan harmonis ulama dan umaroh. Bersama ulama Sunda karismatik, Kiai Haji Ahmad Sujai Gudang, beliau menghimpun 1.350 orang kiai dan para ajengan dalam wadah perhimpunan Idharu Bayatil Muluki wal Umaro, yang artinya Tuhu Karatu, Tumut Kapamarentah Negara. Bupati Wiratanuningrat sukses membangun pondasi infrastruktur kota Tasikmalaya ditandai dengan pembangunan pendopo, alun-alun, kantor pemerintahan, sekolah-sekolah rakyat, masjid agung, pasar gede, infrastruktur jalan, jaringan irigasi pertanian, jalur angkutan massal tram yang melintasi pusat kota, gedung perbankan, rumah sakit, jalur bus angkutan umum, sarana penerangan listrik, sarana komunikasi telepon dan telegraf, fasilitas air minum, lapangan pacuan kuda dadaha, taman-taman kota, gedung bioskop, gedung teater, dan pusat-pusat aktivitas perdagangan. Bupati Wiratanuningrat aktif mendorong kemajuan ekonomi rakyat. Beliau mempelopori berdirinya perhimpunan koperasi untuk pengusaha batik, tenun, payung, anyaman, pertanian, perikanan, dan peternakan. Perhimpunan ekonomi koperasi pun tumbuh subur di tengah rakyat pribumi. Bupati Wiratanuningrat pun aktif menyokong berdirinya sekolah pribumi modern yang digagas oleh Pergerakan Paguyuban Pasundan Tasikmalaya dan dimotori Raden Ahmad Atmaja dan Raden Sutisna Senjaya. Pada tahun 1926, ketika rakyat di Tanah Jawa terancam kelaparan akibat krisis ekonomi pasca Perang Dunia ke-1, Bupati Wiratanuningrat bersama rakyatnya bahu-membahu bergotong royong membuka 14.000 hektar areal persawahan baru di daerah Rawa Lakbong. Langkah itu dilakukan untuk menjadikan Tasikmalaya sebagai kabupaten yang berdaulat pangan. Pada masa Bupati Wiratanuningrat di Tasikmalaya, surat kabar bahasa Sunda modern bangkit dan berkembang. Aktivis pergerakan memanfaatkannya sebagai media propaganda. Melalui koran, mereka menyuarakan gagasan sesuai haluan ideologi politik organisasinya. Sifat tahunan yang dirintis tahun 1923 oleh Raden Sutisna Senjaya
koran bahasa Sunda paling otoritatif yang menjadi rujukan masyarakat di Tatar Sunda sampai tahun 40-an. Koran ini sering dimanfaatkan Bupati Wiratanuninggrat sebagai media komunikasi kebijakan pemerintah. Semasa kepemimpinan Wiratanuninggrat, Tasikmalaya ramai dengan pergerakan politik yang membawa cita-cita untuk memajukan kehidupan bangsa pribumi dan keinginan untuk memerdekakan diri dari cengkraman penjajahan bangsa asing. Gejolak politik nasional terjadi pada tahun 1919. Pemerintah kolonial membongkar jaringan Sarekat Islam Abdeling B, pimpinan Haji Ismail dari Gunung Tanjung Manonjaya. Gerakan ini memiliki ribuan orang anggota yang berjejaring dan tersebar di seluruh Jawa Barat. Mereka bersiap untuk melakukan aksi pemberontakan. Wiratanuninggrat wafat pada hari Selasa tanggal 4 Mei 1937. Sepeninggal beliau, pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dilanjutkan oleh para penggantinya. Di antaranya Raden Adipati Arya Wiradiputra, Raden Tumenggung Sunarya, Raden Abbas Wilaga Somantri, Raden Priyatna Kusuma, Ibung Ganda Praja, Raden Mehmet Supata Direja, Letnan Kolonel Husein Wangsa Atemaja, Dr. Andes Kartiwa Surya Saputra, Letnan Kolonel A. Benyamin, Kolonel Haji Hudli Bambang Aruman, Kolonel Haji Adang Rusman Sarjana Hukum, Haji Sulyana Wira Hadi Subrata, Dr. Andes Haji Tatang Farhanul Hakim MPD, dan Haji UU Rujhanul Ulum Sarjana Ekonomi. Saat ini, pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dipimpin oleh Bupati Haji Ade Sugianto yang diambil sumpah pada tanggal 3 Desember 2018 dengan Wakil Bupati Haji Cecep Nurul Yakin yang diambil sumpah pada tanggal 26 April tahun 2021.